Baik, selanjutnya adalah ini yang terpenting dan juga kaitannya adalah memelihara tanaman itu. Jadi nilai filosofi ketika sudah kita pupuk, kemudian dia tumbuh, tentu kita mesti memelihara tanaman tadi. Bagaimana kita memelihara? Ya kita kasih pelindung tanaman itu daripada hama, ya hama dan lain sebagainya yang mengganggu daripada tanaman. Nah, ini PT Syngenta ini menyediakan itu Pak ya, menyediakan bibit ya. Jadi bukan bibit apa? Tuh urusan tentang perlindungan terhadap tanaman ya, seperti pestisida ya. Nah, jadi kemudian bagaimana membasmi gulma ya, kemudian hama-hama. Kenapa? Karena penting itu. Ya, petani kalau tidak pakai itu, ya, tidak pakai itu, maka yang dia perjuangkan selama ini dalam bercocok tanam hangus. Begitu juga amal ibadah. Ya. Kalau tidak kita pelihara betul-betul, kita hindari hamanya, maka ibadah itu akan digerogoti hama tersebut dan tidak bernilai sama sekali. Baik, hama pada ibadah puasa ada dua. Pertama, hama yang menggerogoti asal puasa itu sendiri, dalam artian puasanya tidak sah. Yang kedua adalah hama yang menggerogoti nilai puasa. Puasanya sah tapi di hadapan Allah tak bernilai. Maka dua macam hama ini mesti kita hindari. Baik, kita bahas yang pertama, hama yang menggerogoti asal puasa. Dalam artian bila kita tidak memelihara ini, maka puasa kita itu tidak sah sama sekali, bahkan disuruh membayar di luar bulan Ramadan. Kita mesti kenal rukun puasa. Pertama, kita jaga rukun puasa, pertama niat. Ya, kalau kita puasa tapi tak berniat, itu di dalam mazhab Syafi'i tidak dinilai. Bahkan puasanya dianggap tidak sah. Dan niat puasa ini itu dibaca dalam hati ya, nggak boleh disebut. Yang nawaitu shauma gadin an ada ifar di syahri ramadhana hadi sanati lillahi taala, itu adalah niat lafaznya, itu lafaz niat bukan niatnya. Yang wajib itu di dalam hati ya, nggak boleh keluar di lidah, dalam hati. Ini saya contoh saja ya. Ini seandainya suara hati saya keluar, jadi kita pasang niat dalam hati. Sengaja aku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu batas niat sejak maghrib berbunyi ya, adzan maghrib berbunyi itu sampai sebelum adzan subuh, itu pasang niat. Kalau makan sahur itu tidak wajib, itu sunat saja. Yang wajib adalah masang niat. Ya, kalau Anda tidak bersahur karena Anda misalnya sanggup puasa tidak pakai sahur, silahkan, karena bersahur tidak wajib. Ya, kaluai bahasa Banjar tuh kaluai. Misalnya ada yang pengen misalnya kan nggak bersahur, itu terserah dia lah. Tapi yang wajib bagi dia niat jaga setiap malam. Kemudian yang menyebabkan puasa kita itu tidak sah adalah kita kurang memperhatikan rukun puasa. Yang kedua adalah memelihara puasa itu daripada pembatal puasa. Itu hamanya ada 8. Ini kalau bahasa pertanian saya istilahkan hamanya. Pertama, pembatal puasa itu murtad. Murtad ini keluar agama. Yang kedua adalah haid, nifas dan melahirkan. Yang ketiga adalah gila, walau sebentar gilanya. Yang keempat adalah dia itu pingsan atau mabuk. Yang kelima dia jima dengan sengaja. Yang keenam dia memasukkan benda dunia ke dalam rongga tubuh. Yang ketujuh dia mengeluarkan air ama n ini, tahu ya, nggak usah saya sebutkan. Yang kedelapan itu yang terakhir adalah muntah dengan sengaja. Kalau di antara 8 kita kerjakan, itu hama, satu saja kita kerjakan, hamanya itu dapat membatalkan puasa kita. Puasa kita tidak dianggap tidak sah. Coba kita bahas pertama. Murtad itu pembatal puasa yang pertama. Ini saya berbicara karena kita ruang lingkup mazhab Syafi'i ya. Kita bermadzhab Syafi'i dalam ruang lingkup negara Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i. Jadi ini pembatal di mazhab Syafi'i. Jadi pertama adalah dikarenakan dia itu murtad, dalam artian minta maaf dia pindah agama. Walaupun sebentar. Saya kasih contoh begini. Ini muslim semua kan, misalnya kita muslim. Di siang bulan Ramadan kita buka YouTube. Kita melihat di YouTube itu ada konten semacam video ya. Nah, ya iyalah kontennya video. Nah, di situ ada semacam acara miracle ya. Keajaiban itu miracle ya. Miracle di agama lain misalnya, tiba-tiba di situ di video itu diceritakan
dengan izin Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, maka yang lumpuh ini sembuh, yang lumpuh ini sembuh. Tiba-tiba orang yang stroke di video itu sembuh. Kita yang muslim sedang puasa nonton, tiba-tiba di hati kita ada geretek hati, bilang begini dalam hati, ini jangan-jangan agama mereka ini benar. Karena ajaib sekali, ketika di hati kita ada terucap itu, batal puasa kita. Dan kita mesti bertobat. Gimana tobatnya? Tidak cukup astagfirullah, bersahadat. Sahadat kembali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah karena sempat meyakini agama lain. Nah, ketika dia sempat tadi murtad di hatinya, meskipun dengan zon, karena dalam fikih meskipun dengan zon sangkaan, maka orang itu batal puasanya. Batal, sayangnya kan. Baik, yang kedua adalah haid, nifas ataupun melahirkan. Nah, jadi itu juga pembatal puasa. Itu insya Allah diketahui oleh semua. Kemudian yang ketiga adalah gila. Nah, gila ini juga pembatal puasa. Gimana Pak Ustadz gambarannya gila itu pembatal puasa? Kalau dalam fikih gilanya walaupun sebentar. Ini kan lagi musim lockdown ya. Masing-masing stay at home ya. Lockdown ini kan banyak yang kena masalah, psikologi orang tergoncang. Kenapa? Karena penghasilan berkurang. Ya enggak? Kasihan orang yang miskin. Bahkan mungkin naudzubillah tiba-tiba nih takdir misalnya naudzubillah siang bulan puasa karena dia memikirkan sembako pemerintah yang tak kunjung datang sampai sekarang, dia stres misalnya. Saking stresnya dia buka baju, buka celana, telanjang bulat, minta maaf, lalu naik ke atas rumah, ke atap rumah sambil rebahan. Lalu ditanya oleh tetangganya, ngapain? Kamu gila ya? Baru tahu ya katanya kan. Dia gila, stres. Kenapa? Karena mikirin sembako nggak datang-datang. Stres. Tiba-tiba diturunin oleh Pak RT, kata Pak RT, sudah kamu jangan stres begitu. Tapi dia masih stres. Tiba-tiba ada orang kaya ngasih bantuan kepada dia sembako. Masya Allah uang 2 juta. Kemudian berasnya itu ada sebanyak 15 kilo. Ya misalnya kan. Yang dikasih kepada miskin tadi. Tiba-tiba dia sadar. Gak jadi gila. Sembuh dari gilanya. Nah orang tadi sempat gila kan di siang Ramadan. Batal. Maka hari itu dicatat, nanti di luar bulan Ramadan dibayar. Baik, berapa sudah? 3 ya, gila. Yang keempat adalah pingsan. Nah, pingsan ini tak sadar diri. Pingsan, ya. Jadi pingsan sama mabok. Ya, Pak Ustadz, gimana itu gambarannya? Hama itu dapat menghancurkan puasanya. Gambarannya begini, pingsan itu dengan syarat, misalnya kita karena kecapean lalu pingsan, ya. Pingsan itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Pingsan juga ya. Ketika pingsan itu kalau dia tidak siuman dari pingsannya sampai berbuka, maka pahalanya hari itu disuruh dibayar di luar bulan Ramadan. Artinya tidak sah puasanya saat itu. Tapi kalau dia sempat bangun sebelum adzan maghrib, maka puasanya terselamatkan. Nah, kalau mabuk itu bagaimana? Mabuk ini juga menghilangkan akal kan? Ini juga dapat menyebabkan batal puasa. Itu bagaimana gambarannya? Orang mabuk ini gambarannya bukan minum, karena minum itu nanti pembatal yang lain. Orang mabuk ini jenis mabuk yang sifatnya bau-bauan. Kan ada kan narkoba yang dicium Pak ya? Ada ya? Yang dicium. Tiba-tiba dia mabuk. Misalnya orang mabuk menyium spiteng misalnya kan, dia cium. Asam amoniaknya itu bereaksi di kepalanya, lalu dia mabok. Spiteng tadi dia cium aromanya, itu batal. Ya. Jadi ini juga pembatal puasa. Jangan sampai kita kerjakan. Ini hama yang dapat menghancurkan puasa. Kemudian yang kelima adalah jima dengan sengaja. Makanya suami istri siang bulan Ramadan jangan melakukan hubungan suami istri. Dan minta maaf, si istri siang bulan Ramadan jangan pakaian seksi. Kasihan bapaknya. Ya nanti takut hilap. Yang bayar kafarat bukan ibu, suaminya, kasihan. Tapi dosanya dua-duanya dapat ya. Nah, jadi itu pembatal kelima, jima dengan sengaja. Kemudian yang keenam, memasukkan benda dunia ke dalam rongga tubuh. Itu pembatal puasa. Rongga tubuh itu adalah rongga asal. Sejak dia lahir itu sudah ada. Apa saja rongga tubuh? Ialah rongga yang nyambung sampai ke ini, ke lambung.
Contoh hidung, ini nyambung ke lambung. Kemudian mulut nyambung ke lambung. Apalagi? Minta maaf, anus itu termasuk, karena anus juga bahkan itu keluaran dari lambung kan. Nah, jadi jangan kita masukkan benda dunia. Dia bukan sekedar makan minum saja, tapi memasukkan apapun. Contoh, misalnya kita memasukkan obat ke dalam hidung kita. Ini lubang hidung, batal. Kalau telinga, kata Imam Ghazali dimaafkan, karena telinga ini tidak masuk, tidak tembus ke rongga. Begitu juga lubang mata kita ini juga dikategorikan masyam. Dalam bahasa Arab itu masyam. Masyam itu adalah pori-pori, jadi tidak membatalkan. Lubang mata tidak membatalkan. Baik, nah itu kita jaga. Jangan sampai kalau kita ngupil itu terlalu dalam seperti gali emas atau apa gimana. Jangan ya, itu nanti batal puasa ya. Nah kemudian sudah berapa? 6. Kemudian yang ketujuh pembatal puasa adalah mengeluarkan air M-ama-N ini. Jadi jangan menghayal di siang bulan puasa sampai keluar air M-ama-N ini. Bila sengaja ya, bila tidak sengaja misalnya dia tertidur mimpi, dalam mimpi itu keluar air mani, ya itu dimaafkan. Ya ke-8 muntah dengan sengaja. Jadi ibu-ibu ini misalnya pengen dapat hadiah dari suaminya, dapat hadiah surprise, kata suaminya, kamu kalau mengandung ya, kamu kalau sedang mengandung, kamu kalau apa mengandung, selain mengandung bahasanya apa? Hamil ya. Nanti kamu kalau hamil ya, kamu saya kasih hadiah apapun. Nah, tiba-tiba si istri ini dia pura-pura sedang hamil di hadapan suaminya supaya dapat hadiah. Lalu dia bikin, kan orang hamil muntah kan, orangnya puasa. Lalu dia bikin supaya muntah dengan sengaja, itu batal. Misalnya muntah dengan sengaja, dia ambil kaos kaki yang 10 tahun belum pernah dicuci, tiba-tiba dia cium, muntah dia kan misalnya. Nah ini membatalkan puasa karena dia muntahnya dengan sengaja. Nah itu ke-8 hama tadi. Ya itu dapat membatalkan asal puasa. Kemudian sebagai penutup terakhir, ini adalah hama yang dapat membatalkan nilai puasa. Puasanya tidak batal. Dia puasa ibarat tanaman itu. Ya, kita pupuk, kita rawat, dia tidak ada hama yang dapat merusak tanaman sampai berbuah ya, dia ranum buahnya, tapi ketika kita belah buahnya di dalam penuh ulat, sia-sia. Nah, ini contoh puasa, orang itu puasa, pembatal puasa dia tidak kerjakan sesuai fikih, selamat puasanya, tapi tidak bernilai. Kenapa? Karena anggota 7 tidak dia pelihara. Anggota 7 apa? Mata, kemudian telinga, kemudian mulut, kemudian lidah ya, kemudian keempat perut, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian kemaluan. Itu jumlahnya 7. Itu jaga jangan sampai digunakan untuk maksiat. Kalau digunakan maksiat maka pahala puasa kita hilang walaupun puasanya sah. Nah, itu kita jaga. Nah kemudian ini sudah sampai 30 menit ya. Sudah sampai 30 menit. Kemudian tahapan selanjutnya nilai filosofi orang bertanam ketika sudah dijaga, hamanya sudah disingkirkan, kemudian buahnya ranum, maka itu namanya panen. Panen orang puasa nanti di surga. Pahala orang puasa itu dikasih surga VVIP yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sampai dikatakan lil jannati babun yuqalu lahu rayyan, kata Nabi. Di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Lalu Allah berfirman, ainas shaimun, kata Allah, di mana orang yang puasa? Ayo masuk ke dalam pintu ini. Kemudian kata Nabi, fa idza dakhala akhiruhum ugliqa dzalikal bab. Apabila nanti masuk orang terakhir yang puasa tadi masuk ke dalam babur Rayyan tadi, maka Allah tutup selamanya. Kenapa? Orang lain tidak dipersilahkan. Ini istimewanya orang puasa. Dapat surga nanti di akhirat. Surga yang istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Baik, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan dapat dipaham. Karena sudah saya kaitkan dengan bercocok tanam ya. Ini saja yang silahkan saya lanjutkan kepada Bapak Ustadz Umigi Nanto untuk sesi tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf ya, salah hilap mohon maaf. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.